Setelah Mbak dapetin semua parfum ini nih, apa yang Mbak Glam rasain? Buat gue ya, um, beda loh kalau kita dapat. Beda, kan belinya bukan sekedar membeli sebuah aroma, tapi membeli sebuah sejarah kalau vintage. Bener gak sih? Gue sotoy banget. Bener-bener. Setuju. Iya. Bener-bener. Tapi ya more or less gitu lah. Dan effortnya untuk dapetinnya belum tentu bisa dapet gitu loh. Kalau dapet tuh yang senangnya tuh kayak meloncat-loncat. Gitu, bener. Alien Object, ini the new one yang ini ya, local product perfumes yang oke punya menurut gue juga ya. Kalau June punya nggak Mbak? June Christian Dior June punya nggak Mbak? Dun, ada di lemari di luar kayaknya. Apa di bawah? Oh di bawah ada. Christian Dior. Di luar masih ada Mbak. Ya apa lagi Mbak ini Mbak? Nah, ada kalau yang di belakang-belakang tuh biasanya yang tinggi-tinggi gue taruhnya. Ini ada Givenchy Irresistible yang format, ini enak banget. Terus ada Gucci MV, ini yang belakang. Terus ini ya random designer. Terus ini yang tadi dibilangin, Ancre Noir. Ancre Noir ada juga di situ. Kamu ketemu sama kamu ketemu ya sama temennya ya di situ ya. Sama. Ini lagi jadi seneng yang ekstrim. Gue juga suka yang ekstrim. Pokoknya yang berbau-bau wood deh, gue suka aja pokoknya. Oh oke, woody ya. Woody oriental, leathery gitu-gitulah. Tonka, coffee, jadi ya gitu-gitu. Aromanya kata orang buat puyeng, tapi bodo amat ya gue suka gitu. Kalau kayak gitu kita ini Mbak, kalau kayak bisa menikmati. Kalau kayak gitu, kalau kita ngikutin maunya orang terus kan kita nggak bisa nikmatin, ya nggak sih? Nggak tahu juga sih gue. Bener. Setuju. Pokoknya orang gue yang beli, gue yang pakai ya udah. Yang penting gue bisa nikmatin. Oke. Apalagi ya, ini si Lush, aneka parfum Lush itu apa ya? Kayak body shop gitu sih. Tapi dia ngeluarin parfum gitu. Terus ada kalau ini yang tadi gue bilang. Itu apa? Ini Timbuktu. Ini juga lumayan baik yang suka. Kalau itu parfum yang dia itu adalah judul lagu ada nggak Mbak? Judul lagu apa judul film ya, lupa gue. Yang jangan ada dusita di antara kita gitu. Ada nggak? Oh itu ada nanti di belakang. Ini apa kayak yang tadi nih Juicy Couture cuma satu-satunya yang gue punya. Oh yang itu ya itu wajib punya Mbak, kalau Juicy Couture harus punya itu memang. Iya, gara-gara Jeremy Fragrance ya ini. Jadi tapi ekspektasinya gimana begitu Mbak beli Juicy Couture? Ekspektasinya, maksudnya dari ketika lihat reviewnya Om Jeremy, Babang Jeremy gitu, terus pas Mbak beli, terus setelah dicium, sniff, apa kesannya Mbak yang Juicy Couture? Awalnya sih, wah ternyata seksi ya, cute ya, manis, enak gitu. Tapi lama-lama kok gue ngerasa ya, aduh kok kayak boring ya. Gitu. Gak cukup lama, cuman paling sebulan maksimal gitu. Kayaknya terlalu biasa banget lah buat aku. Iya. Malah lebih menarik yang ini. Nah, mana ini lebih ini si Rihanna Label Rebel Fleur atau Rebel gitu. Ini enak. Oke. Intinya itu yang atas, terus di bawah ada Amouage, saudara-saudara. Iya, ini Amouage. Ada berapa seri Amouage di lemarinya Mbak Dewi? Silahkan dilihat aja nanti hitungin ya. Jubilation, Reflect. Apa tuh? Yang mana? Ini si siapa sih? Imitation ya? Ya. Terus yang di belakang Jubilation, Lyric Man, terus Myth,
sama Mm-mm. memoir, sama Dari journey yang dari fun. semua Amwatch ini yang ada di sini, coba dikasih agak agak jauh Mbak biar bisa kelihatan semuanya. Oke, ya. Aha. Nah, dari kesemua ini yang menurut Mbak paling aman untuk di blind buy yang mana Mbak? Ini biar Uh, sekalian nih, mungkin ada ya. bro and sis yang pengen lihat, pengen beli, udah lama sampai ke bawah mimpi, pengen beli Amwatch tapi Ah, rada-rada ragu gitu. Jadi yang paling aman menurut Mbak Dewi setelah nyobain yang aman blind buy yang mana Mbak? Si Amwatch ini teh. Amouage ya. Amouage itu sebenarnya nggak ada yang aman buat blind buy. Ya makanya gue nanya. karena Tapi ya udah, begitu kalau akhirnya gue emang penasaran. mesti ya, kalau Kenapa? untuk cewek, untuk cewek yang ini Honor, Amouage Honor ini white floral gitu sih, jadi lumayan aman Oke. buat cewek. Maksudnya kalau lo cowok juga yang suka white floral ini aman. Terus kalau untuk in general kayak kesannya lu nggak ya kesannya ya itu yang Opus 6 yang ini, Opus yang sih. seri library, yang Opus 6 ini lumayan aman lah gitu. Oh ya udah kayak buat cowok yang paling aman justru gue nggak punya apa sih yang lumayan orang pada suka yang botolnya bening gitu. Itu fresh Iya. gitu. Nah, Betul. tuh ini yang amuas. Terus kita mundur lagi. Ini udah kolom ke-3. Eta Libre d'Orange, terus ini Etro. Kalau ini lebih kayak mix si niche. Iya, Oud Luwak ya. Iya, ini dari Aris Ledore, ini Oud Luwak. Terus ini Koh Inu kolaborasi sama siapa gitu, salah seorang perfumer juga. Bukan perfumer, reviewer. Terus habis itu ada Malik Al Taif, ini aromanya rose, Taif rose. Bedanya sama si Luwak apa yang ini ya? Yang Malik Al Rose itu? Kalau Oud Luwak kan benar-benar cuman oud sama kopi. Ada rose sih sedikit, tapi ini kopi. Dia oud dan kopi. Semua ini Aris Ledore punya. Gue sesuka itu sih sebenarnya sama dia, walaupun banyak yang nggak suka. Ini juga iya. Iya. Ngebayangin dari kemasan, dari jus kayaknya berat banget ya aromanya. Benar nggak sih? Iya sih. Buat bagian besar kesannya daring gitu. Nggak ada yang kesannya santuy gitu. Tapi kayaknya kalau buat hidung yang udah biasa dusty, smoky, woody, leathery, kayaknya agak lumayan bisa cepat adaptasi kayaknya ya. Tapi harus berkenalan dulu sih, karena nuansanya beda banget sama yang kalau kita ketemu. Beda. Jadi kesannya tuh kayak bukan parfum, tapi kayak wangi yang ada di alam. Jadi bukan kayak notes yang biasa kita ketemu di parfum. Jadi emang perlu kenalan dulu sih. Iya, penasaran juga sih emang. Next time nanti ya kita sendiri. Dan Dera itu punyanya si Babang Peter ya kalau nggak salah. Iya benar. Lo milih yang merah, milih merah nggak milih yang putih dan yang biru, kenapa Mbak Glam? Kalau nggak salah mereka dia ngeluarin yang putih sama bener ya, sama biru ya. Gue lupa namanya apaan ya, tapi seperti ya. Benar. Pertama gue tahu dia suka rose, terus dia agak picky untuk rose dan suka rose, jadi gue ambil yang ini. Intinya gitu sih, pengen tahu aja rose kreasi dia kayak apa. Dan hasilnya setelah di sniff, menurut Mbak Glam? Gue sih suka, unik dan gue suka. Cuman kayaknya buat orang yang kayaknya ngarepnya rose yang pada umumnya ini agak beda. Kayak lebih ada insensinya nggak sih itu? Ada. Ada ya? Oke. Ada insensinya, ada rempah-rempahnya juga. Botolnya keren sih. Iya. Keren banget. Niat banget desainnya. Niat banget. Ya dia juga kan kalau mereview kan nyeleneh-nyeleneh ya kayak orangnya emang. Ya. Ya kan kalau review. Tapi gue suka sih seleranya, jadi ya udah ngikutin mulu. Bagus. Le Labo. Satu-satunya Le Labo yang punya. Kenapa jatuh pilihannya ke ini, Mbak? Kebetulan yang berjodoh ini. Yang apa tuh namanya yang taarufnya berhasil gitu ya?
sampai Iya, akhirnya. jadi kebetulan ada yang melepas temen karena pada dasarnya gue nggak suka botolnya simple banget, aromanya juga maksud gue untuk parfum yang kisaran niche itu harga niche, kok kayaknya gue kurang rela gitu. Tapi Ya, kebetulan temen apalagi mau lepas, kemasannya pakai itu lagi ya, pakai kertas yang ditempel gitu ya. Gue malah iya, waktu awal-awal gitu ya, gue ngerasa kayak itu, ini infus, botol infus gitu mbak, awal-awal. iya, Iya. Terasa obat di rumah sakit gitu loh mbak. iya, emang kesannya apotek banget sih ini. Bener. Padahal aromanya juga enak sih. Ini mix so many things kalau di sini. Ada Ada Penhaligon's ya tadi ya? Itu ada Penhaligon's ya mbak? Kenapa? Ada Penhaligon's Iya. ya? Oh, yang mana mbak? Ada Penhaligon's yang Sohan. Satu-satunya juga. Alright. Iya. Dia lebih ke apa ya kalau yang Sohan ya? Woody, Wood. Gue udah lama juga sih nggak senif ini, tapi gue belinya karena dia bukan yang wood melulu gitu. Jadi ada apa ya? Ya mix of wood gitu. Aromanya di hidung gue. Terus kita mundur nih. Ke bawah dulu, ke bawah. Iya dong. Di sini ini ada bisa apa? Sampai besok nggak kelar loh. Mbak, dirimu kepikiran nggak mbak buat museum gitu mbak? Butik gitu mbak, kepikiran nggak pengen buat butik gitu mbak? Wisata parfum gitu mbak. Jadi dirimu buat butik parfum itu, terus jadi destinasi wisata parfum di dekat rumahmu, kayaknya seru banget ya. Banyak gini kan asik gitu. Ntar ya ada abis dong dicium-ciumin. Di bagian ini apa yang paling unik? Satu yang paling unik menurut Mbak Dewi di bagian di bagian yang ini. Di bagian ini yang paling unik. Dari sisi aroma ya, ada nggak? Dari sisi aroma yang unik. Sebenarnya unik semua. Gue galau. Unik. Bingung ya. Karena gue suka banget bagian ini. Nggak ya, ada si Jador ya Mbak, Jador. Ini jedor, aneka jedor. Ya, parfum kejedor. Iya. Ya. Ini yang Dior Om. Alright. Dior Om. Gitu. Kalau dibilang unik ya nggak terlalu unik gimana, karena ini kan masuknya ke desainer ya. Lebih wearable. Ya, maksudnya di antara para desainer ini yang dari Christian Dior ini yang paling benar-benar memikat hati gitu, ada nggak di bagian hati? ini? Ada ya, itu. Ambrem, yes. The great one lah ya. Iya. Oke. Geser lagi ke sebelah. Nah, atas dulu, bawah dulu. Kita bawa dulu. Oke, ini ada Guerlain. Oh iya, Guerlain. Ya. Okay. Aku suka banget Mitsuko. Jadi setiap kali ada Mitsuko yang botolnya beda tuh rasanya pengen gitu. Ini banget, ini legend banget ya emang. Wajib deh kalau sebagai penikmat parfum dan ada rezekinya ya minimal ada lah. Oke. Yang botol-botol lama ini semua Guerlain di sini. Guerlain semua. Samsara, Shalimar sudah ada ya semua ya. Sudah hadir ya, hadir semua ya. Dari keluarga Guerlain coba ada yang belum hadir nggak, atau sudah hadir semua? Kayaknya masih banyak deh yang belum hadir, apalagi yang baru yang botolnya kayak Lafayette gitu pasti aku belum banyak punya. Terus kalau yang lama-lama tuh apa ya, paling ada nih kayak Shamat cuman punya ininya doang, miniatur. Itu banyak sih. Ada di Mbak Dewi Shamat ya. Aduh, miniatur doang. Tapi aromanya tuh ini banget gitu loh. Klasik, enak gitu. Iya. Bagi yang menyenanginya. Ini kalau dari keluarga Guerlain yang sampai saat ini yang pengen banget Mbak Dewi miliki, ada nggak Mbak?
dari keluarga Yang Gap? Yang udah, belum, udah. yang pengen banget tapi Apa belum yang sampai. belum? Yang belum, yang belum. Oh iya, sebenarnya sih dulu pengen banget Mitsuko. Sekarang Mitsuko udah dapet. Apa ya? Jadi Kalau jadi sudah saat terpenuhi ini semua dong. kayak Dari udah keluarga Gerlang terpenuhi udah loh, Pak. oke, Iya. Tapi clear. kalau Berarti tadi emang nanti berjodoh, ya alhamdulillah rezeki ketemu nah, yang lain. berjodoh dan khilaf gitu Mbak ya. Iya. Ini ternyata ini juga gue punya syamat yang ini gue lupa kan kalau ini juga syamat nih. Nah, kayak gini Ah, kan maksudnya ya, ya berjodoh gitu. benar. Ya. Ikuti kata hati, Mbak. Saya mendukung Mbak. Tapi lama-lama bocos ya. Nah, ini Tom Ford ya, Mbak ya. Tom Ford, ada Tom Ford apa aja tuh di atas Iya. pojok kan. Nah, ada Noir de Noir. Mm-mm. Terus ada Vanille Fatal. Fatal. Habis itu ini ada Tuscan Leather. Oke. Terus sama ini Tobacco Vanille. Ya, enak. Terus ini ada Tobacco Oud Intense. Asik tuh aromanya. Banget. Terus Santal Blush. Belum pernah nyobain. Gue sambil nyebut aja. Santal Blush enak sih, tapi buat kan santal tuh cendana ya, tapi dia agak berkesan agak feminin sih karena dia ada vanilanya ya, tergantung orang sih sukanya. Ya, agak sedikit sweet kali ya, sedikit sweet ada ya. Iya, benar. Manis unyu-unyu. Manis romantis ya. Oke. Ini Frederick Mal. Terus ini cukup aman aromanya lah. Lumayan safe lah. Apa? Iya, aroma yang si Frederick tadi. Oh, Frederick Mal. Dan ini tadi yang saya maksud ya. Jangan ada dusita di antara kita. Itu judul lagu ya zaman dulu, lupa gua. Iya. Oke. Isara. Terus ada apa lagi? Seri Dusita. Ini yang di belakang. Erawan. Oke. Udah cuman 3 itu doang kok full bottle. Oke. Pojok kanan atas, pojok kiri atas apa tuh Mbak ya? Aku asal pernah lihat deh. Ini favorit aku. Iya, aku tahu. Black. Ini si Wood for Greatness dari Coba ceritain dikit ya tentang Initio Parfum. Initio Parfum ya, oke. Apa yang membuat Mbak Dewi jatuh cinta sama parfum ini? Di luar desainnya ya, desain jelas kan, keren. Aduh, aromanya sih indah banget. Wave-nya tuh kayak micin gelap gitu. Gimana coba? Jadi kayak mistis tapi kayak nagihin gitu. Kayak candu, kayak candu. Harus di-cut kayak kata-kata candu. Enggak, nanti gue jadiin headline Mbak Dewi. Aduh. Ngeri. Iya. Iya, enak sih. Pokoknya aromanya tuh beda sama ya. Sekarang sih jadinya kalau kita udah sniff si Initio punya, DNA-nya dapat mirip-mirip. Tapi buat gue karena gue suka oud, nah oud-nya di sini tuh beda banget sama yang ada di pasaran. Terus ketemu dengan DNA-nya si Initio Parfum yang gue bilang tadi kayak ada micinnya Initio gitu. Jadi kayak fingersnya tuh sillage-nya menggoda banget gitu, makanya enak sih. Biasanya Mbak Dewi pakai si Initio ini pada saat apa Mbak? Pada saat lagi di acara apa atau pada saat occasion apa biasanya? Kan dari sekian banyak pasti kan ada ini kan, ada apa itu namanya? Keinginan mau pakai parfum yang mana gitu. Nah kalau untuk yang satu ini dipakai pada saat kapan biasanya? Kalau buat Mbak Lab? Gue biasanya pakai ini ya kalau pas lagi jalan sendiri misalkan, atau yang pasti sih nggak pengen yang terlalu intimate ya gitu, karena akan boring gitu. Aromanya orang yang
masing-masing kita akan nyium terus gitu. Pengennya ya kayak misalkan lagi jalan bareng-bareng sama temen-temen gitu, yang wifi-nya tuh luas areanya, kayak misalkan ke mall yang agak dingin gitu, tempatnya agak dingin, atau lagi nongkrong di kafe tapi apa nggak yang cuma berduaan atau cuman ya sama temen berdua gitu, tapi lebih yang rame-rame. Oke. Kalau lagi gathering sama teman-teman IFC, nah ini sesuatu yang gue pengen tanyain. Itu biasanya Mbak Dewi pakai parfum pilihan yang mana, Mbak? Jadi atau yang itu gue yang nggak lagi ingat, ngumpul itu dulu? yang paling berkesan tuh pada saat gue pakai ini. Oh, kenapa Mbak? Iya, karena buat karena temen-temen komplimen ini banyak. nggak enak. No, buat temenku, buat mereka tuh ini apaan sih, wangi kayak gini kok mahal gitu. Tapi giliran gue pakai, mereka bisa nerima gitu. Emang lu pakai apaan tuh, berasa makbul banget, terus ya aromanya lu banget. Ternyata ini. Kenapa tahu? Aku tahu jawabannya. Portrait novel ini. Aku tahu jawabannya, Mbak. Apa tuh? Aku tahu jawabannya karena personal branding, personality-nya Mbak itu udah nempel dengan karakter aroma-aroma yang unik-unik. Jadi ketika orang nyium itu ada kebenaran atas situasi itu. Karena Mbak yang make. Iya. Iya benar. Kalau orang lain yang make belum ada loh. Ibu, perasaan tadi nyium enak, biasanya agak enak katanya gitu. Ya gue padahal pakai ini gitu. Biasanya energi kan juga berpengaruh kan. Ada reaksi kimiawi gitu kan. Karena confidence aja, karena enjoy aja, jadi keluarnya juga enak gitu. Analisa gue sih belum tentu benar analisa gue. Bro Ensis jangan dijadikan acuan ya, itu belum tentu benar. Analisa gue paling ingat pas gathering, pas gue pakai ini, ada komen, ya komennya tuh kok bisa enak ya gitu, atau yang ya kalau bukan gue yang pakai kayaknya rasanya pasti aneh deh katanya. Iya kan, betul kan? Karena udah bonding, Mbak, udah bonding. Oke. Udah, terus kalau ini si Lancome ini gue kumpulin di sini. Oke. Keluarga Lancome, Magic Nova, keluarga Lancome di sini. Ini selera-selera yang ini ya, selera-selera yang langka ya. Ini penciumannya perlu dijaga. Ini udah pernah coba belum? Itu rasanya pernah deh. Kayaknya pernah deh. Dark gitu kan, aroma-aroma. Enak. Aroma-aroma. Kalau gue sih biasanya suka bilang kalau yang modelnya begitu tuh aroma-aroma gotik kalau gue ya. Jadi aroma-aroma yang misterius, yang orang tuh nggak bisa langsung guessing. Jadi kayak yang kayak susah di-describe ya, tapi intinya orang tuh jadi bertanya-tanya apa sih ini. Ini juga vintage masuknya. Oke. Jadi vintage tuh tadi di pojok kanan atas lemarinya Mbak Glam sama di samping kiri ya. Pojok kiri. Pojok kiri ya. Pojok kanan kiri. Bedanya apa vintage yang di satunya sama yang ini, Mbak? Ada perbedaan atau memang ditaruh-taruh aja? Awalnya sih mau dibedain, kalau yang di sana tuh lebih yang warnanya gold gitu, yang liquidnya ambery gold kayak gini sebenarnya awalnya. Tapi ya gitu, pas lagi ngatur-ngaturnya terus nambah lama-lama jadi random naruhnya, mana ya yang muat taruh di mana sama brandnya jadinya. Aduh. Oke. Ini hijau apa ya? Yang mana? Yang hijau tadi tuh. Ini apa ya? Oh, yang ini? Bukan yang tadi. Ini yang juga dari ya. Oh, yang ini, yang hijau ini aku dapat dikasih aku tuh ini brand Rogus ya. Iya. Masuknya dari Amerika kalau nggak salah. Ini niche sih masuknya, cuman dia nuansa vintage. Ini gue dikasih sama itu loh, Airtong Shy, dikasih Sis Usi ngasih, baik banget itu orang. Sis Usi ya, sama tuh. Iya, dia kan lumayan into fragrance gitu, jadi dia sampai mau untuk ikutan rembuk sama temen-temen, share pendapat segala macam, makanya seneng sih gitu. Kalau ternyata ada yang kayak segitu into it-nya juga seneng. Ya. Kalau Mbak Dewi biasanya kalau pakai parfum
satu jenis parfum atau tipe orang yang pakai parfum beberapa layer? Kan ada tuh ya yang pakai parfum tuh beberapa jenis dijadiin beberapa layer, 5 atau 4 layer. Sebelah sini pakai Dior, sebelah sini pakai Sergio atau apa gitu. Termasuk ya pernah nyoba kayak gitu nggak? Atau memang satu aja? Kan ada juga tipe orang yang pakai parfum kayak gitu tuh Mbak. Nggak, ini penasaran aja. Pertanyaan penasaran yang nggak terlalu penting banget, tapi gue penasaran. Apa namanya? Kalau gue ya dengan segini banyaknya koleksi gue ya, nggak mungkin gue cuman pakai satu. Oke, fine. Sayang aja gitu. Karena kan maksudnya ya gue pengen ya sehari itu pastinya nggak cuma satu parfum. Bisa pagi gue sempat ini, siang gue sempat yang mana, terus ntar udah mulai nih gue layer lagi sama yang mana, gue timpa lagi. Kadang juga sekali pakai gue mau pakai wood. Tapi kalau ternyata woodnya terlalu berat, gue layer pakai yang floral dikit yang floral manis dikit atau gormang dikit jadi tergantung niatan pada hari itu sih sebenarnya. Oke. Jadi hampir sama ya. Berarti ketemu pola sebenarnya. Rata-rata kalau misalkan memang udah sampai pada level itu, udah sampai pada titik itu ya, karena mungkin hidung udah, aduh yang ini kayaknya kurang deh ya, coba tambah lagi yang hidung kayaknya ini bosen deh gitu kan. Ya. Nggak lumayan. Nah ini lemari parfum pertama gue ya ini. Maksudnya yang benar-benar. Lo misahin lokasi berdasarkan ada sesuatu pertimbangan atau emang ngasal aja taruh atau gimana Mbak Dewi? Ada pertimbangan tertentu nggak kenapa varian ini di luar, kenapa yang lain itu di dalam gitu? Apakah karena ini sering dipakai sehingga di luar dan ini dalam tuh jarang dipakai dan spesial sehingga di dalam atau apa Mbak? Sebenarnya justru ya yang lebih nilai positifnya lebih banyak gue taruh di dalam karena dia kan ber-AC ya, dan mostly maksudnya ya suhu ruangnya tuh lebih dingin. Kalau ini kan di luar. Oke. Jadi lebih kepada pertimbangan itu ya. Pertimbangannya kayak gitu. Sama ya pertimbangannya maksudnya yang akhirnya kan jadinya yang niche juga gue taruh di dalam. Kalau di sini mostly yang kayak koleksi vintage yang maksudnya ya emang gue kebetulan dapet yang gitu-gitu sih, walaupun ada ya ke-mix juga, nggak semua kayak gitu juga. Oke. Ada ini kan Bulgari, ada Chanel juga. Oke. Gitu. Ini padat dengan koleksi-koleksi lawas gue sih. Ini juga gue suka banget nih dari Anggun C. Sasmi. Ya parfum ya. Pernah lu review awal-awal ya kalau nggak salah itu ya. Betul. Itu enak banget. Yang di lemari ini yang paling sering dirimu pakai yang mana? Di lemari ini. Yang paling 1 bulan terakhir ini deh. 1 bulan terakhir ini paling sering dipakai yang mana? 1 bulan terakhir ini gue terakhir pakai ini Flower Bomb. Flower Bomb. Ya, Viktor and Rolf ini gue terakhir pakai. Sama yang di bawah-bawah sini. Yang di bawah ini. Body Shop. Nah, Rirana ya. Oke. Iya. Zara. Ya gitu loh. Ini yang Zara kayak gini. Ya. Ini Zara. Dupe ada di sini. Clone Dupe Perfumes, clone sama Dupe Perfume ada di sini juga di spot ini. Dupe banyak kan di dalam karena tempo hari kan buat bahan review, jadi gue bawa ke dalam gitu. Kalau di mostly vintage walaupun ya gitu. Untungnya posisi ini lumayan gelap, jadi nggak terlalu pengaruh ke juice-nya juga gitu, nggak terlalu kena matahari. Benar. Iya. Elizabeth Arden yang versi bahula ya. Iya. Ya gitu sih. Kalau yang di sini benar vintage-an banyakan. Iya. By the way, Mbak Dewi itu apa namanya sampai sekumpul selama banyak ini berarti berapa tahun Mbak? Ingat nggak? Lu baru menyadari lu suka parfum itu kapan Mbak? Gue suka parfum dari SD, suka parfum. Oke. Tapi koleksi membeli, nyimpen, beli, pakai, simpan dari kapan?
Udah berapa tahun yang lalu? Kalau sedikit-sedikit dalam arti ya udah gue lagi pakai nih, gue sisain dikit, gue simpen, gue sisain dikit, gue simpen, itu kan sambil berjalan waktu ya. Tapi kalau emang niat koleksi banget itu setelah gue berhenti kerja sih, itu di 2000 berapa ya? 2012, 2014 sekitar segitu. Oke, 2013. oke. Jedanya jauh banget ya. 2012, 2014 pokoknya sekitar tahun 2000 sampai 14 mulai. Oke. Nah, sampai sekarang terkumpullah sebanyak ini gitu ya. Oke. Ya. Hari ini pakai apa, Mbak? Hari ini lagi pakai apa? Lagi pakai parfum apa? Lagi pakai parfum yang mana di lemari di antara yang tadi? Tadi gue pakai yang di dalam. Ini gue pakai ini tadi. Oh itu, kayak yang tadi lu kasih lihat itu ya. Ini sudah semua koleksi Mbak atau ada lagi yang masih tersembunyi nih? Masih ada di kafe. Oh iya, kafe di kafe. Di kafe itu dipilihkan berdasarkan apa kalau yang di kafe, Mbak? Berdasarkan uniknya atau berdasarkan Mbak sukanya atau apa? Duh, sampai keringetan saya. Maafkan, aku mengerjaimu jadinya. Gue duduk dulu. Ya, silakan. Ya. Sekarang kita sesi ngobrol sedikit. Di kafe itu ya apa yang ada di sini sih sebenarnya, terus yang pengen gue review, terus yang kayaknya dekoratif kalau buat dipajang di depan, terus yang emang sering gue pakai, pertimbangannya gitu sih, karena mostly ya waktu gue pada saat kafe aktif ya gue habisin untuk di sana. Oke. Mbak, ini ada pertanyaan agak sedikit terlintas dalam benak juga. Setelah Mbak dapetin semua parfum ini nih, apa yang Mbak Glam rasain? Buat gue ya parfum tuh kayak udah my passion, my happiness gitu. Jadi pada saat my happiness gitu. Jadi kayak walaupun ya gue spend money nggak main-main sih sebenarnya gitu. Pastinya, terus banyak yang nggak setuju juga, maksudnya ngapain sih buang-buang duit segala macam. Tapi ya istilahnya di sela kesibukan gue sebagai emak-emak dan kayak maksudnya ya cewek-cewek biasalah, kadang kan ada bawaan lagi melo lah, lagi gimana, lagi suntuk, lagi PMS gitu kan. Pada saat kita parfum terus yang nyiumin wanginya gitu, itu bawa kebahagiaan aja gitu, happy gitu. Terus ketemu sama teman-teman, kayak ketemu sama lu, bisa ngobrolin kayak gini, siapa yang nyangka gue kenal sama lu. Bener. Gitu. Jadi membawa keceriaan, senang aja gitu. Iya. Menjadi media silaturahmi juga ya kalau dipikir-pikir, benar nggak sih? Benar banget. Gue juga belum pernah tahu Mbak Glam. Gue hanya kayak ada perasaan ikatan gimana gitu, lihat sesama penyuka gitu di video YouTube kan, kayaknya gimana gitu, pas ketemu tuh kayak gitu loh. Benar. Iya kan? Kayak maksudnya kayak harusnya kita itu kan benar-benar stranger ya, yang nggak kenal background sama sekali gimana, tapi karena kita punya passion yang sama, kesenangan yang sama, dia ngeklik aja gitu kan, ngobrol santai. Santai, bener. Iya bener juga ya. Nah ini buat bro and sis yang suka kadang-kadang suka ada yang iseng bertanya, bro ngapain sih beli parfum, ngeluarin duit segini banyaknya. Gue kadang-kadang kalau ditanya gitu suka bilang gini, aduh gimana ya, susah gue jelasinnya ya. Pastinya gitu ya. Paling mahal yang Mbak Glam spending, nggak usah sebut fix lah, range aja. I mean, paling around kisaran antara 10 sampai 12-an satunya. Oke. Range-nya ya. Oke. Kalau yang paling murah banget? Aduh, paling murah apa juga gue beli kalau parfum. yang di bawah 1.000-an deh. Di bawah 1.000-an deh. Ada nggak satu brand? Ada. Evangeline kan di bawah. Evangeline. Oke. Kayak Ascent Imperial Leather Body Mist itu kan gitu, murah banget. Terus kayak gue ini Estée Lauder, gue ketemu di toko parfum zaman dulu, dia nggak tahu itu parfum mahal, dikasih harga 111 atau 112 ribu gitu. Padahal Estée Lauder. Iya
Iya. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Mbak. Mbak dulu senang dengan parfum, suka sama parfum. Maksudnya dipengaruhi oleh siapa? Ada nggak yang mempengaruhi dulu sebelumnya? Atau emang suka begitu aja? Kalau dipengaruhinya ya karena orang tua dulu pakai parfum, pengen gitu. Tapi kalau yang misalkan iya dia koleksi, makanya gue koleksi juga, enggak juga sih. Ya emang gue punya mau sendiri gitu. Mulai ngumpulin. Emang dari dulu kan suka ngumpulin kayak zaman dulu ya, aduh ketahuan tua, suka ngumpulin kertas surat. Gitu. Aduh, yang wangi itu jangan-jangan ya. Iya, yang wanginya bubble gummy, yang floral gitu kan. Dikumpulin perangko dari mana dikumpulin. Ada aja kan. Ya ini botol parfum dikumpulin. Ya mulai dari situ. Oke, Mbak Glam, ini thank you banget. Aku senang banget hari ini. Thank you banget kasih kesempatan waktunya untuk bisa lihat koleksi Mbak Glam yang luar biasa itu. Ada yang gua baru lihat, ada yang gua pernah snip, ada yang gua penasaran ketemu juga di situ dan lain-lain sebagainya. Makasih Mbak Glam, thank you. Aku juga sama-sama udah mau diajak collab dan rela meluangkan waktu sekian lama mendengarkan gue berceloteh nggak habis-habis. Kalau urusan parfum tuh kayak mulutnya tuh kayak kemana-mana. Makasih, mudah-mudahan nanti kita bisa collab lagi ya dalam waktu. Oke. Thank you very much Mbak Glam, sukses selalu.